amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan itu di atas. Karena pada hari yang lumayan cerah ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini di rumah tahfiz Quran Babul Jannah Kecamatan Parigi. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dialah pemimpin dan penutup para semua para nabi. Sebelum kita mulai, saya mau bertanya dulu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Jadi tetap semangat ya pagi-pagi walaupun belum mandi. Yes. Sudah mandi semua? Belum. Pulang baru mandi. Iya, Ustazah. Ya, jadi 2 pekan lalu kan kita membahas mengenai kitab Fikih. Sebagai pengantarnya apa yang sama-sama ingat itu apa pengantarnya? Bahwa apa? Laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan wajib hukumnya untuk sama-sama belajar. Namun laki-laki dan perempuan tidak harus menuntut semua ilmu. Artinya apa? Dengarkan dulu. Kita menuntut ilmu sesuai dengan keperluan kita. Dalam Islam ada ilmu yang wajib kita pelajari. Seperti apa yang minggu lalu kita bahas? Ilmu apa yang paling wajib kita pelajari? Banyak. Yang paling utamanya. Salat. Tauhid dan fikih. Nah, di sini di dalam buku ini ada beberapa problematika. Problematika itu apa? Ya, problematika itu masalah, kemudian dilengkapi dengan jawabannya di sini. Yang pertama itu jadi di sini ada 19 permasalahan dilengkapi dengan tanya jawabnya. Yang pertama itu ilmu yang harus dipelajari. Ilmu apakah yang dipelajari terlebih dahulu oleh seorang pelajar, baik formal ataupun non formal? Itu Ada. yang paling utama dan utamanya. Ketauhidan, ilmu usuluddin. Apa itu usuluddin? Ilmu tentang Tauhid. apa sih artinya tauhid? Tidak melupakan Allah. Mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah yang maha tunggal dan hanya dialah yang berhak kita sembah. Nah, di dalam Islam sendiri itu tauhid dibagi menjadi 3 bagian. Kenapa semua fokus ke kamera? Jadi tauhid dalam Islam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Siapa yang tahu? Tidak. Teman-teman yang sudah pelajari di sekolahnya. Jadi tauhid rububiyah itu ketika kita mengesahkan kehendaknya Tuhan, kita meyakini bahwa rezeki, jodoh dan maut itu semua ditentukan oleh Allah. Nah, kita meyakini hal-hal itu bahwa Dialah yang mengatur segala urusan kita di bumi ini. Tauhid apa tadi? Rububiyah. Kemudian tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah ini merupakan pelengkap daripada tauhid rububiyah. Artinya tauhid uluhiyah ini kita beribadah memang meyakini bahwa betul-betul ibadah yang kita lakukan ini hanya untuk Allah. Kita sholat, puasa dan sebagainya, melakukan segala perintahnya itu meyakini bahwa kita tujukan kepada Allah. Nah, itu perbedaannya. Nah, kemudian yang ketiga ada tauhid asma wa sifat. Nah, ini maksudnya kan di dalam Al-Quran itu ada nama-nama Allah di belakangnya kan Asmaul Husna. Apa sih artinya Asmaul Husna? Nama-nama yang baik. Nama-nama Allah yang baik, sifat-sifatnya Allah di situ. Salah satunya itu Al-Ghaffar. Apa itu Al-Ghaffar? Maha pemaaf. Nah, maksudnya di sini kita meyakini bahwa Allah itu adalah Maha Pemaaf, Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang bertaubat. Lalu kita sebagai manusia wajib meyakini jika misalnya ada orang yang bersalah kepada kita,
terus orang itu meminta maaf, lalu kita tidak memaafkannya, maka yakinilah bahwa Allah adalah Allah saja maha pemaaf kepada hamba-hambanya yang telah berdosa kepadanya. Bagaimana kita yang hanya manusia dan tidak memberikan maaf kepada sesama kita, padahal kita hanya hambanya Allah. Maka betapa sungguhnya kita ketika kita tidak memaafkan para sesama, karena memaafkan itu kan tidak mengurangi harga diri kita, malah menambah derajat kita. Kemudian apa lagi tentang maha melihat, anunya Allah, asmanya Allah, nama-namanya Allah maha melihat. Ketika contohnya kita di sekolah, ketika kita ulangan, kita mau menyontek, tapi kita melihat anunya Allah, bahwa Allah maha melihat. Kita percaya itu bahwa walaupun kita merasa bahwa Allah melihat kita, maka kita akan takut. Itu artinya tauhid asma wa sifat, kita mempercaya semua sifat-sifatnya Allah melalui asmaul husna. Kemudian yang pertama lagi tadi macam-macamnya tauhid. Rububiyah. Rububiyah. Asma wa sifat. Oh, asma. Kemudian ini kan tauhid ya. Tauhid yang paling utama kita pelajari adalah tauhid. Kemudian yang kedua ilmu fikih. Apalagi ilmu fikih? Hukum yang mempelajari tentang ibadat-ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam fikih itu membahas mengenai hukum-hukum syariat, dan tata cara kita beribadah kepada Allah secara rinci. Di situ jelaskan di ilmu fikih. Jadi itu ya yang paling utama itu bagi seorang umat Islam, yang paling utama dia harus ilmu fikih. Pertama Tauhid. kemudian ilmu fikih. Kemudian di sini juga disebutkan tentang ilmu hal. Ilmu apa yang pekan lalu dikatakan ilmu hal. Ya, ilmu hal adalah disiplin ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini dikatakan bahwa ya'lamu bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimat talabu kulli ilmi bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Artinya ilmu hal adalah disiplin ilmu yang mengarah pada masalah usuluddin. Usuluddin apa tadi yang saya katakan usuluddin? Tauhid dan fikih. Sedangkan yang dimaksud dengan ilmu hal dalam pembahasan ini yaitu hal-hal yang sifatnya baru untuk manusia. Kemudian ini permasalahan yang kedua yang dimaksud dari ilmu hal. Kemudian yang ketiga, antara pendidikan pesantren dan pendidikan formal. Nah, kan kita di sini rata-rata pendidikannya formal ya, bukan di pesantren. Nah, setiap orang tua itu pasti menginginkan putra-putrinya untuk menempuh pendidikan yang bagus seperti di pesantren. Namun para orang tua ini banyak mendengar isu-isu mengenai teroris, mengatakan bahwa di pesantren itulah timbulnya para teroris Islam. Namun itu hanya fitnah bagi kita, fitnah yang diberikan kepada kita, fitnah dan berita yang hoax. Artinya apa? Di sini di buku ini jelaskan bahwa ketika seorang orang tua ini harus menyekolahkan anaknya di sekolah yang berbasis keagamaan. Jadi pada dasarnya di sini dikatakan bahwa harus memprioritaskan terlebih dahulu pandangan agama. Jadi walaupun kita di sini sekolahnya kebanyakan di sekolah formal, namun kita kan di rumah tafis ini mempelajari mendalami ilmu agama, menghafal Al-Quran dan sebagainya. Kemudian permasalahan yang keempat, pengetahuan ilmu agama masih minus, malah kuliah di lembaga formal. Jadi rata-rata seperti itu. Kebanyakan dari kita kalau misalnya sudah lulus SMA atau lulus pesantren malah masuk ke jurusan-jurusan lain yang belum, maksudnya pengetahuan agama kita ini belum memadai, belum, artinya belum bisa ya
seperti Iya, itu. Ya, namun kita menekuni disiplin ilmu yang lain. Apakah itu diperbolehkan? Tidak. Ya, di sini dikatakan tidak diperbolehkan jika memang bekal akan ilmu yang bersifat fardu ain. Fardu ain itu apa? Wajib. Ya, fardu ain itu Harus dilakukan. dia ya harus dilakukan, dia gugur ketika kita melakukan Tidak sendiri. Nah, gugur jika dilakukan sendiri. Kemudian disebutkan di sini wa ila ma huwa laisa bi fardin qabla itmami ma huwa laisa fardun alaih. Bagi seorang, di sini dikatakan tidak boleh mempelajari ilmu yang hukumnya tidak wajib sebelum menyempurnakan ilmu yang wajib untuknya. Jadi alangkah baiknya kita harus mempelajari dulu ini, mendalami tentang ketauhidan dan ilmu fikih, kemudian mempelajari disiplin ilmu yang lain. Seperti misalnya kita pelajari dulu ini yang penting yang kedua dulu. Kemudian menjalani mengetahui ilmu sesuai dengan profesi kita. Tentunya kan kalau kita punya pekerjaan kita harus mengetahui ilmu itu. Jadi misalnya seorang petani tentunya harus mengetahui ilmu tentang bertani, bukan mengetahui tentang ilmu ekonomi. Enggak, fikih dan mengetahui itu wajib. Ya. Kemudian di sini permasalahan yang kelima, maksud dari orang zuhud. Siapakah yang dimaksud orang zuhud di sini? Orang yang dikatakan zuhud adalah orang yang mampu menjaga dirinya dari perkara subhat. Apa itu perkara subhat? Subhat itu perkara yang belum jelas antara halal atau haram. Jadi dia belum diketahui ini antara halal atau haram. Jadi orang zuhud itu dia sudah mampu, dia tidak melakukan hal-hal yang subhat. Kalau tidak diketahui ini halal haramnya, dia tidak melakukannya. Dikatakan di sini az-zahidu man yataharraz. Artinya yang dikatakan zahid adalah seseorang yang menjaga dirinya dari perkara yang masih belum jelas. Jadi zuhud itu bisa diartikan seseorang yang sangat mementingkan akhiratnya. Dia sangat mementingkan akhiratnya, dia beribadah terus menerus, namun tidak melalaikan tugasnya di dunia ini, melalaikan hak-hak dan tugasnya kepada keluarganya. Sebuah kisah itu pada zaman Rasulullah, ada sahabat Rasulullah yang bernama Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Dikatakan di situ bahwa ini Abu Darda adalah orang yang zuhud. Dia beribadah sepanjang hari, dia puasa sepanjang hari. Pokoknya dia beribadah dan puasa itu terus menerus sampai ini istrinya dia sudah tidak berpenampilan maksudnya dia sudah lusuh. Kemudian datanglah pada hari itu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi datang ke rumahnya Abu Darda, berkata bahwa mengapa engkau begitu lusuh, begitu kumal wahai Ummu Abu Darda? Kenapa engkau begitu tidak terurus? Istrinya dia berkata, karena untuk apa lagi saya mau mengurus diri saya sedangkan suami saya sudah tidak peduli sama saya karena dia sibuk beribadah. Namun di sini Salman Al-Farisi mengingatkan kepada Abu Darda bahwa wahai Abu Darda, semua itu ada porsinya masing-masing. Ya, jadi apa tadi? Semua ada porsinya Masing-masing. Untuk Rabbmu ada hak, untuk dirimu ada hak, untuk keluargamu ada hak. Namun ya di sini, ini Salman Al-Farisi ini mengadukan kepada Nabi Muhammad pada waktu itu. Apa kata beliau? Nabi Muhammad berkata, Salman Al-Farisi, kamu benar bahwa kita juga tidak dianjurkan untuk maksudnya beribadah terus menerus tanpa menunaikan kehidupan kita, mengabaikan hak-hak kita kepada keluarga, kepada diri sendiri, tidak mencari nafkah, itu kan juga tidak sesuai. Saya bertanya dulu apa dari artinya zuhud? Jangan sampai pulang tidak ada, jadi tidak tinggal ki. Yang jelas. Subhat itu. Yang Zuhud. Dia bisa menjaga dirinya dari perkara yang tidak jelas.
daripada dia lebih mementingkan akhiratnya dibandingkan dunianya, namun Nah, tidak lagi tugasnya, keluarganya. namun tidak melalaikan tugasnya di dunia. Kemudian ilmu keenam ini ilmu diperoleh hanya dengan media belajar. Di sini katakan, apakah ilmu dapat diperoleh tanpa adanya metode belajar yang baik, semisal hanya wiridan atau berdoa tanpa adanya usaha belajar yang maksimal? Tidak. Jadi di sini disebutkan bahwa tidak, karena ilmu hanya akan diperoleh melalui proses belajar. Proses belajar dan berusaha. Wa annahu al ilma innama yahsulu bitta'allum la ghairu lima qalu sallallahu ta'ala alaihi wasallam kama sabaqa innamal ilmu bitta'allum. Artinya, dan sesungguhnya ilmu bisa diperoleh dengan belajar, tidak hal lain selain belajar, berdasar pada sabda Nabi SAW, seperti halnya keterangan yang lalu. Ilmu itu hanya dapat diperoleh dengan cara belajar. Dengan cara belajar. Kalau kita hanya berdoa, hanya wirid, tidak disertai dengan belajar, mana mungkin cara kita untuk memperoleh sebuah ilmu? Tentunya harus dengan belajar. Kemudian yang ketujuh, sujudnya malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, mengapa malaikat ini kan makhluk Allah yang suci? Terus kenapa dia disuruh bersujud kepada manusia, Nabi Adam pada waktu itu? Karena hanya sebagai pengharga. Karena menghormati. Nah, di sini dikatakan mengapa malaikat itu yang suci menaati perintah Allah, karena sebagai bentuk penghormatannya kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam telah dibekali dengan pengetahuan oleh Allah. Di kitab ini dikatakan umiru bisujudi lahu alaihi salatu wassalam ala wajhi tahiyyati wat takrim wa takrimati ta'zima lahu wa'tirafan wa'ada al-lihakki ta'lim wa'tidara lima qata'a minhum fi sya'ni. Dikatakan bahwa malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam atas dasar bentuk penghormatan dan memuliakan karena mengagungkannya, serta pengakuan dan memenuhi hak dalam belajar, serta berbagai alasan karena suatu hal yang ada pada diri mereka. Jadi sujudnya malaikat kepada Nabi Adam ini sebagai bentuk penghormatan Nabi Adam atas perintah Allah. Kemudian yang ke-8, mempelajari, ini dibahas minggu lalu ya, mempelajari ilmu perbintangan atau ilmu astronomi. Apa hukumnya? Yang lalu dikatakan mempelajari ilmu perbintangan, menujum, perbintangan atau astronomi. Saya masih ingat. Jadi illa idza ta'allama minan nujumi qadara ma ya'rifu bihil qiblata wa awqatis salati fayajuz dzalik. Artinya mempelajari ilmu ini sebatas untuk mengetahui arah kiblat dan waktu masuknya salat maka diperbolehkan. Jadi ketika ilmu astronomi atau ilmu ini dipergunakan dalam menentukan arah kiblat atau melihat waktu masuknya sholat, itu maka diperbolehkan. Tetapi jikalau untuk melihat atau menentukan qada dan qadarnya Allah seperti meramal, itu hukumnya tidak diperbolehkan. Seperti perbintangan kan banyak sekarang zodiak-zodiak seperti itu, banyak ramalan-ramalan. Nah itu yang tidak diperbolehkan karena kita mempercayai hal itu. Kemudian yang ke-9, terkabulnya doa seorang hamba.
Doa adalah harapan seorang hamba yang ditujukan kepada Sang Pencipta. Namun terkadang muncul sebuah keraguan dalam benak manusia karena doa yang mereka panjatkan tak kunjung-kunjung dikabulkan. Biasa seperti itu? Biasa. Ya. Namun di dalam firman Allah dikatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Apakah doa yang benar akan dikabulkan? Di buku ini, ya, dikabulkan. Meskipun terkadang doa seseorang yang meminta supaya dihindarkan dari musibah, namun kenyataannya musibah masih tetap datang. Karena memang hal itu sudah ditakdirkan. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kesabaran terhadap orang tersebut. Jadi ketika orang berdoa kepada Allah namun tidak pernah dikabulkan, malah kemudian dia diuji. Manusia itu memiliki 3 tingkatan ketika dia diuji. Pertama dia Sabar. yang pertama sekali dia Pertama menyerah. tingkat paling rendah. Ketika dia diuji, dia marah. Mengapa ya Allah? Mengapa saya diuji seperti ini? Mengapa? Apa salah saya? Biasa kan begitu toh? Iya. Kemudian ini tingkatan yang paling rendah ini. Kemudian tingkatan yang kedua, dia sabar. Dia sabar. Dia berpikir, oh ya Allah, kamu beri ujian ini karena mungkin seperti ini begitu. Kita berpikir begitu, kita sabar. Kita sabar. Ini tingkatan yang kedua ini. Namun tingkatan yang paling yang pertama atas, siapa yang tahu? Apa? Bersyukur. Bersyukur karena tidak, dia bersyukur karena dia mengatakan alhamdulillah bahwa saya bersyukur saya hanya diberi ujian seperti ini. Bagaimana dengan saudara-saudara saya yang lain diberi ujian yang lebih hebat daripada saya? Itulah tingkatannya orang yang diberi ujian. Dia bersyukur bahwa apa yang diberikan oleh Allah ini ada yang lebih besar pula yang diberikan kepada orang lain ujiannya. Jadi tingkatannya apa tadi? Yang pertama dia Marah, sabar, bersyukur. Lalu kita di tingkatan yang keberapa? Dua. Ujian. Kalian bisa tuh. Karena dibalik ujian itu ketika kita bersyukur, maka ada hikmah di baliknya itu. Ada hikmah. Iya. Pasti ada hikmah di baliknya. Kita bisa mengambil pelajaran di balik ujian itu. Kemudian di sini masalah 10 mempelajari ilmu filsafat. Apa itu filsafat? Ada biasa pelajaran. Ada biasa ilmu agama. Ya. Filosofi. Jadi ini seperti Ada jurusan tuh begitu? Iya, ada. saya juga maksudnya prodinya itu ilmu filsafat dan agama. Jadi bagaimana tadi prodinya itu jurusannya ilmu akidah, prodinya filsafat agama. Di situ kan usuluddin dan filsafat. Nah, di buku ini dikatakan bahwa ini tidak diperbolehkan mempelajari filsafat kecuali, namun dia memiliki kecuali bagi orang-orang yang Beriman. tidak dikhawatirkan imannya Goyah. goyah. Oh, Maksudnya di sini kan filsafat artinya pikiran dia itu Islam terus. kalau begini, kalau mempelajari filsafat itu memang harus mempunyai benteng yang kuat karena di situ membahas mengenai pokoknya banyak hal mengenai Bisa keluar dari Islam. pokoknya harus berpikir. Filsafat itu artinya berpikir. Kita harus berakal. Apa jargonnya itu filsafat ya? Saya berpikir maka saya ada. Nah, kemudian filsafat itu dijelaskan di sini bahwa merupakan ilmu yang jelek. Namun ketika filsafat disandingkan dengan agama, maka ini berjalan dengan baik. Maka orang yang berakal dan mempunyai iman yang kuat, bagaimana? Atau orang yang hanya beribadah terus tanpa berpikir mengenai berpikir kan itu kita berpikir oh ciptaan Allah seperti ini, ada di balik yang menciptakan ini, seperti itu. Jadi
tidak diperbolehkan kecuali bagi yang memiliki akidah yang kuat sekira tidak dikhawatirkan terpengaruh. Jadi jelaskan seperti itu bukunya. Kemudian yang ke-11, teori Darwin dalam kurikulum lembaga formal. Siapa yang pernah dengar teori Darwin? Tidak. Tidak? Tidak. Sudah SMP? Belum dapat teori Darwin? Tidak, Ustaz. Teori Darwin itu mengatakan bahwa manusia itu berevolusi dari kera. Oh, iya. Jadi kita ini berasal dari kera. Menurut teorinya Darwin kita ini berasal dari kera. Ini apakah kurikulum yang ada di lembaga-lembaga formal seperti teori Darwin yang menyatakan manusia berasal dari evolusi seekor kera masih boleh dipelajari dan diajarkan? Nah, di sini katakan tidak boleh karena bertentangan dengan Al-Qur'an sehingga hukum mempelajarinya haram kecuali bagi yang memiliki akidah yang kuat. Dan sini haram namun ada kecualinya. Bagi yang memiliki akidah yang kuat sekira tidak dikhawatirkan terpengaruh. Sedangkan teori hukum mengajarkan teori Darwin hukumnya juga haram kecuali apabila murid yang diajar tidak dikhawatirkan menyimpang akidahnya sekira tetap meyakini bahwa yang menciptakan semua makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan kebatilannya. Jadi apa ciptakan kita ada karena ada beda-beda, kalau beda guru beda aja. Kalau biologi nabilan dari rahim, kalau agama nabilan dari tanah. Jadi Sejarah nabilan dari kera. Jadi kita ini semua saudaranya kera. Seperti itu. Teori Darwin apa? Yang namanya teori ini sudah terbukti apa tidak? Tidak tahu. Nah, teori kan cuma sebatas teori, belum ada pembuktiannya. Jadi apa, Pak? Saya pikir dari agama. Jadi bukti. kita kan orang Islam tentunya harus mengambil landasan dari Al-Quran. Dari agama sana. Iya, harus mengambil landasan dari Al-Quran kan. Oh, Dewi pada biologi ya. Biologi terbukti dong. Biologi terbukti ya. Sesuai nama kita seperti itu. Sama Kalau ini kan juga dikatakan di sini bahwa ya di sini dikatakan kan tidak boleh mempelajari, artinya itu tidak benar menurut agama kita. Mana mungkin seorang berasal dari kera? Tanya betul-betulnya jadi Ya sih tanya. Seperti itu ya. Nanti mau tidak mau kalau kita sekolah ya, mau tidak mau kalau kita sekolah di lembaga formal itu pasti belajar teori Darwin. Tidak saya. Di SMA? Tidak. Kalau online jadi senja. Lupa. Kemudian yang ke-12, hakikat ilmu sebagai penghubung dalam ketakwaan seorang hamba. Disebutkan di sini bahwa ilmu itu mampu menjadi perantara untuk menghantarkan seorang hamba pada tingkat ketakwaannya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan takwa? Di sini. Takwa. Taat. Ya, menurut syariat disebut sebagai sebuah ungkapan dan kesempurnaan seseorang dalam menjaga diri. Sebentar saya tanya nak mengenai ini takwa. Iya. Ungkapan dari kesempurnaan seseorang dalam menjaga dirinya terhadap hal-hal yang membahayakan terhadap akhiratnya. Jadi dia berhati-hati kalau itu untuk membahayakan akhiratnya maka dia jauhin. Syekh Umar bin Abdul Aziz berkata lain bahwasanya takwa itu ialah meninggalkan perkara yang diharamkan Allah dan menjalani semua yang diwajibkannya. Jadi hampir sama semua ini pendapat-pendapatnya. Kemudian juga ada menurut ulama yang mengartikan bahwa orang yang takwa itu ialah orang yang meninggalkan hal yang semestinya tidak bahaya, yang tinggalkan karena takut atau terjerumus pada hal yang membahayakan untuk dirinya. Bisa diambil kesimpulan? Bisa. Coba apa takwa? Takwa adalah yang ditinggalkan karena takut sama Allah di akhirat. Ya, takut terhadap hal-hal yang membahayakan Balasannya di akhirat. akhiratnya. sama balasan ini. Sudahkah kita bertakwa? Tetap. Jadi tanya maknanya ayatnya sebentar. Kemudian 13 hakikat dalam takwa. Tinggi rendahnya keimanan seorang tergantung dengan tingkat Keimanan. ketakwaannya. Begitulah banyak keterangan yang menyebutkan seperti apakah hakikatnya takwa itu. Yang pertama itu menjaga diri dari azab yang kekal dengan cara membebaskan diri dari kekufuran. Kedua,
menjauhi diri dari semua hal mengakibatkan dosa atau meninggalkan pekerjaan hingga dosa-dosa kecil yang hal ini dikenal sebagai takwa menurut syariat. Kemudian ketiga, menjauhi segala hal yang membuat hati lupa dari Zat yang Maha Benar dan selalu beribadah secara penuh kepadanya. Jadi itulah takwa, hakikat takwa seperti itu. Bisa ditangkap maksudnya hakikat daripada takwa, menjaga diri dari hal-hal yang mengakibatkan dosa dan beribadah secara penuh kepada Allah. Gambarannya takwa. Kemudian ngantuk, kita sholawatan dulu Pak. Sama-sama sholawat. Kemudian yang permasalahan ke-14, alasan ilmu mampu menghantarkan hamba kepada tingkat mulia di sisi Allah. Masya Allah, ilmu ini mampu menghantarkan kita ke tingkat mulia di sisinya Allah. Nah, ilmu dalam kitab taklim ini diterangkan sebagai sesuatu yang amat dan sangat penting. Salah satunya disebutkan bahwa ilmu mampu menjadi penghubung antara hamba kepada Allah dengan predikat takwa, ya, namun harus dilengkapi dengan predikat takwa. Dan kemuliaan yang akan disandangnya. Apa sebenarnya alasan yang mendasari hal itu? Disebutkan bahwa karena ilmu seorang hamba mampu menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sebab hal ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan ilmu. Menghantarkan seorang hamba kepada Allah itu menggunakan ilmunya, karena dia mampu menjaga hal-hal yang dilarang oleh Allah melalui ilmu yang dia peroleh. Bukankah seperti itu? Betul. Kemudian maksud dari as-sa'adatul abadiyah, dikatakan dengan ilmu seorang mampu menggapai apa yang dicita-citakan di dunia ini. Nah, dengan ilmu mampu Bisa dicapai cita-cita. menggapai apa yang dia cita-citakan di dunia ini. Namun tak hanya itu, Bisa jadi akhirat. sebagian keterangan juga menyebutkan dengan ilmu seseorang akan memperoleh as-sa'adatul abadiyah sebagaimana tersebut dalam buku ini. Disebutkan apa itu artinya as-sa'adatul abadiyah. Maksudnya adalah sampainya seseorang pada tingkatan surga yang paling tinggi dan bisa bertemu. Masya Allah. Itulah arti dari as-sa'adatul abadiyah. Disebutkan ya, ini menurut buku ini ya, dikatakan bahwa seorang hamba itu bisa mencapai as-sa'adatul abadiyah, yaitu surga, tingkatan surga yang paling tinggi dan bisa bertemu dengan Allah. Masya Allah. Ya, kemudian permasalahan yang ke-16, dalil kedudukan ilmu fikih. Adakah dalil ini kedudukan ilmu fikih dalam Al-Quran? Tidak tahu. Dalam runtutan tahap kuliah ilmu, fikih berada di posisi kedua. Nah ini, fikih berada di posisi kedua sesudahnya tauhid, mengalahkan kedudukan ilmu-ilmu yang lain. Adakah dalil yang melatar belakang hal itu? Ada, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan keutamaan Nabi Adam alaihissalam akan ilmu fikihnya, seperti yang tersirat dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 31, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengungkapkan kepada malaikat. Itulah mengapa malaikat disuruh bersujud kepada Allah. Tadi kan dijelaskan seperti itu. Iya. Malaikat disuruh bersujud Kepada Allah. kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Nah, di sini disebutkan sesungguhnya paling utamanya perkara setelah ilmu tauhid itu mempelajari ilmu fikih, karena Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada para malaikat keutamaan Nabi Adam alaihissalam untuk itu dengan ilmu fikih.
Ya, firmannya itu, dalilnya itu ada di Al-Quran Al-Baqarah ayat 21. Kemudian permasalahan yang ke-17, arti dari wasbah fil buhuri fawaidi. Nah, arti di sini wasbah fil buhuri fawaidi. Artinya, jadilah kau seorang pelajar yang selalu menambah faidah dari ilmu di setiap hari-harimu, dan berenanglah seperti ikan dalam menyusuri makna-makna dan faidah-faidah bak lautan kulsum. Jadi kan ini minggu lalu kan saya membacakan syair. Nah, salah satu ada kalimatnya ini seperti ini, bahwa jadilah kamu seorang pelajar yang selalu menambah faidah dari ilmu di setiap hari-harimu, senantiasa menuntut ilmu, menambah faidah dari ilmu, dan berenanglah seperti ikan dalam menyusuri makna-makna dan faidah-faidah bak lautan kulsum. Nah, kemudian yang ke-18, arti dari kalimat wa'dalu qasidi wa afdalu qa'idi. Nah, dalam menyanjung keutamaan ilmu fikih, Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdullah menyairkan syair gubahan beliau sendiri. Nah, salah satu syairnya itu potongannya yang saya sebutkan tadi, wa'dalu qasidi dan wa'afdalu qa'idi. Artinya, afdalu qa'idi adalah petunjuk yang paling utama, sedangkan arti dari kalimat wa'dalu qasidi adalah ilmu fikih yang termasuk jenisnya perkara adil yang paling teradil, sebab ia merupakan ilmu yang menjelaskan syariat dan hukum yang di dalam dua hal itu tidak ada sama sekali kegelapan. Nah, itu makna dari syairnya. Kemudian yang terakhir ini perkara ke-19, satu orang faqih dibanding 1000 adil. Apa itu faqih? Faqih alim, orang yang berilmu. Nah, abid, apa artinya abid? Baik, abid. Apa? Abid. Anggota bidang. Ahli ibadah. Anggota bidang. Nah, maksudnya di sini satu orang yang berilmu lebih baik daripada 1000 orang ahli Tidak berilmu. ibadah, ahli ibadah. Nah, maksudnya di sini apa? Ketika satu orang yang berilmu namun dibandingkan dengan 1000 abid, mana lebih tinggi orang yang berilmu? Kenapa bisa? Padahal kan orang beribadah. Nah, jika misalnya orang yang berilmu ini dia berilmu, kemudian dia juga menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah, meninggalkan segala perkara-perkara yang dilarang, kemudian melakukan segala perintah Allah, kemudian dia berilmu. Dan dibandingkan dengan seseorang ahli ibadah, namun dia tidak memiliki ilmu. Ahli ibadah, ini ahli ibadah ini, yang mana yang paling tinggi? Yang punya ilmu. Yang berilmu. Yang bisa deh. Tentu yang berilmu, karena contohnya Iya, saja. karena percuma diberi dari alatnya. Ketika orang beribadah, contohnya saja kita beribadah, dia beribadah sholat terus menerus, ngaji terus menerus, dia sholat, namun dia tidak memahami ilmunya, bahwa ketika sholat ada najis di pakaiannya, dia tidak, oh ini najis, bagaimana cara membersihkannya, maksudnya cara-caranya, dia kena kencing, dia tidak memahaminya, bagaimana cara dibersihkan. Tentu dia sholat, diterima sholatnya ketika najis itu masih ada di situ, Karena tidak ada ilmu. Nah, itu pentingnya soal ilmu. Perumpamaan itu dikatakan bahwa perumpamaan antara orang alim, orang yang berilmu dengan ahli ibadah itu seperti bulan purnama. Bulan purnama itu diibaratkan orang yang berilmu dengan bintang-bintang yang ada sekitarnya. Bintang-bintang yang ada sekitarnya ini merupakan ahli ibadah. Yang mana kelihatan? Yang bintang atau bulan purnama? Bulan purnama. Sangat jauh. Iya. Itu bintang di bawah terlihat. Kalau bulan purnama jauh sudah terlihat bulan purnama. Seperti itu perumpamaan orang-orang yang berilmu dengan seorang Orang yang beribadah tanpa Padahal jika diketahui nih seorang ahli ibadah, dia sholawatan apa namanya itu, wirid, dia zikir saja pahalanya masya Allah, dia ngaji saja pahalanya luar biasa. Namun jika dikembali dibandingkan dengan
yang juga menjalankan kewajibannya sebagai muslim lebih tinggi orang yang berilmu, walaupun dia ahli ibadah ini, ahli ibadah yang terus tidak meninggalkan, yang tidak pernah meninggalkan ibadahnya, namun tanpa dibekali ilmu. Ya, di sini dikatakan ada sebuah kisah ini, dikatakan bahwa pada siapa yang tahu Imam Hanbal, Ahmad Hanbal dan Imam Syafi'i bermazhab. Masa mungkin nggak tahu masa. Pernah dengar? Ahmad Hanbal. Nah, itulah dulu ketuaan pesantren. Bukan filsafat. Ya, bukan pesantren. Ya, Imam Ahmad Hanbal itu 4 mazhab. Nah, ini Syafi'i merupakan gurunya. Perhatikan dulu semua. Muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kan dia seorang yang diceritakan pada hari itu Imam Ahmad Hanbal ini mengatakan kepada istri dan anaknya bahwa kita pesankanlah jamuan karena pada hari ini akan datang seorang guru saya yang sangat pokoknya gurunya yang paling diagungkan. Dia mau datang bertamu. Anaknya ini juga sangat menantikan karena mendengar ceritanya ini Ahmad bapaknya bahwa ada Imam Syafi'i adalah orang yang betul-betul ulama yang hebat, yang luar biasa. Kemudian datanglah pada hari itu Imam Syafi'i ke rumahnya. Nah, pada hari itu dia dijamu makan, dia makan yang sangat lahap, banyak sekali makanan dia makan. Ini anaknya heran, kenapa ini masa ulama begitu? Berpikir kenapa masa makannya lahap sekali seperti itu. Kemudian di kamar ini anaknya dia lagi mengintip lagi kamarnya bapaknya. Dia melihat ini Imam Syafi'i baring-baring nih. Ayahnya sholat menunaikan sholat malam. Ini Syafi'i baring-baring. Dia lagi berpikir kenapa bisa ulama seperti ini yang diagungkan oleh bapak saya, kenapa bapak saya sholat dia baring-baring, dia hanya duduk-duduk, punya dia tidak beribadah seperti halnya yang dilakukan bapaknya. Lalu kemudian pada waktu subuh dia tidak berwudu, kemudian langsung sholat. Nah, ini pun menjadi pertanyaan bagi anaknya kepada Ahmad bin Hanbal atau Ahmad Hanbal. Dikatakan bahwa ayah maaf sekali nih, kenapa ini kah yang dimaksud dengan ini kah orangnya yang dikatakan ayah bahwa dia adalah ulama yang paling hebat, dia adalah guru saya, dia gurumu yang diagungkan. Lalu kenapa dia ketika makan lahap sekali, ketika ayah sholat dia tidak sholat, tapi sholat. Ya, ketika sholat subuh dia tidak ambil air wudu. Nah, ini didengar oleh Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i langsung menjawab bahwa saya makan sangat lahap karena saya mengetahui bahwa harta yang kau pakai untuk menjamu saya ini adalah harta seorang dermawan yang halal. Maka ini merupakan sebuah obat bagi saya. Dan dikatakan bahwa makanan orang yang dermawan itu merupakan obat, dan makanan bagi orang yang berit itu merupakan penyakit. Nah, kemudian dikatakan lagi, mengapa Tidak sholat, kita sholat bapak. tidak sholat bapaknya? Karena pas waktu itu ketika dia mau baring, langsung tersirat di pikirannya itu tentang Al-Quran dan sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah yang pernah dipelajari, dan dia berpikir terus bagaimana cara dia mendapatkan 72 permasalahan. Ini kan banyak orang yang bertanya kepada dia permasalahan mengenai fikih. Nah, pada saat itu dia langsung menyelesaikan pada malam itu 72 masalah. Ya, menyelesaikan 72 pertanyaan mengenai fikih. Nah, dikatakan bahwa itu lebih baik daripada beribadah, menyelesaikan masalah umat 72 masalah umat yang dia selesaikan pada malam itu. Itu lebih baik daripada beribadah. Ya. Kemudian yang ketiga, dia tidak ambil wudu ketika sholat. Padahal kan dia semalaman ini dia semalaman ambil wudu waktu sholat subuh, karena dia mengatakan bahwa dia masih pakai wudu waktu isya. Dia terjaga sepanjang malam, dia tidak tidur. Kan batal. Dia kan batal wudu kalau tidur. Jadi dia tidak berwudu lagi tapi dia yakin bahwa dia wudunya tidak batal. Jadi begitulah perumpamaannya ketika ada orang yang sholat kemudian berpikir
Artinya orang yang berilmu mengeluarkan ilmunya itu kan waktu dia tidur dia berpikir, dia tidak tidur maksudnya ketika dia berbaring memikirkan masalah menyelesaikan permasalahan. Nah itu dikatakannya pada malam itu. Itulah perumpamaan seorang alim dan 1000 abid. Itu masalah terakhir. Yang bertanya. Ayo. Ya. Jadi jadi teman-teman sekalian dalam buku ini jadi sebagai sekolahnya itu bagaimana kita menempuh sebuah pendidikan yang memang yang harus wajib dulu, kita penuhi pendidikan yang wajib dulu. Ya, walaupun sekarang kita sekolah di formal, namun belajar agama seperti ini merupakan kewajiban kita. Nah, saya bercerita lagi sebuah kisah kisah pada hari itu pada perang antara kaum muslimin dengan Romawi. Di situ orang yang ada yang bernama Abdah bin Abdul Rahim. Ya, berarti dulu dari ini pada zaman itu ada orang yang bernama Abdah bin Abdul Rahim. Dia membela Islam, dia berperang mati-matian. Kiki, ada apa? Ya dia ini, siapa lagi namanya tadi? Abdah bin Abdul Rahman. Nggak ada yang bisa ingat. Abdah bin Abdul Rahim. Dia merupakan dia berperang pada waktu itu menaklukkan Romawi pada hari itu. Pasukan Muslim berperang untuk menaklukkan Romawi pada waktu itu. Dia ini penghafal Al-Quran 30 juz. Namun ketika dia menaklukkan Romawi pada waktu itu, dia jatuh cinta kepada seorang perempuan Romawi. Ya, dia jatuh cinta. Nah, apa yang terjadi ketika dia jatuh cinta? Dia masuk di kehidupannya ini perempuan. Kemudian dia melupakan agamanya. Dia melupakan agamanya, keluar daripada agamanya. Luar biasa 30 juz. 30 juz terlena, jatuh cinta, dia keluar dari agamanya, meninggalkan agamanya. Kemudian pada saat bertemu dengan temannya, temannya berkata, apa yang telah terjadi kepada engkau? Mengapa engkau begitu mudah terpengaruh dengan perempuan cantik? Dengan dulu engkau dilihat ketika engkau mulai menghafal Al-Quran, mengulang-ulang setiap hari menghafal Al-Quran, maka dengan mengapa engkau keluar dengan mudahnya terlena dengan perempuan? Dia mengatakan bahwa satu ayat yang dia ingat. Coba buka Al-Quran. Ayat Al-Hijr ayat 3. Cuma satu ayat yang diingat. Itu. Coba dibacakan dulu artinya. Abbas Al-Hijr ayat berapa? 3. Ayat 19. Ayat berapa? Ayat 3. Dari semua ayat yang dia ingat itu cuma itu satu ayat yang dia ingat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak apa-apa ayat baca. Bismillahirrahmanirrahim. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim amalu fasawfa ya'lamun. Yang artinya biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dilalaikan oleh angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Apa? Ulangi dulu. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Cuma itu yang dia ingat. Ayat itu merupakan teguran bagi diri sendiri. Begitulah caranya Allah menegur dia. Cuma satu yang dia ingat itu. Coba diulang lagi tadi perhatikan ini anaknya. Maksudnya ini daripada ayatnya. Coba diulang lagi, yang lain lagi baca, yang laki-laki. Ini. Baca. Jadi tebaki itu sampai kepada Tuhan. Baca. Iya. Tegurannya Allah melalui itu. Baca. Nggak tahu di mana terus.
Surat ke-15. Itu ada suratnya. Sama-sama nih. Biarkanlah mereka Baca. Dengan angan-angan mereka sendiri. ya dan Di bait. Kemuliaan saya nih. Tahu dulu. Bismillah ki. Cebok. perhatikan dulu yang lain kawan supaya bisa dengar. Di atasnya, woi, ayat 4 itu Darah nyari tidak bisa terlupa. Masya Artinya, Allah. itu untuk dia. Artinya, yang lain dulu aja artinya. Ya, itu tahu. Yupi, ada dulu baca baik kan? Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang. Apa? Kalau baca perhatikan dengan titiknya. Katanya nanti tikas, tapi tidak tahu bicaraan ada baca. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang. Makan dan makanan Dilahirkan oleh Ini berapa sih? Bahasa Indonesia. Nah, betul-betul itu nih Allah caranya menegur, dia mengingatkan hanya satu ayat itu, ayat 3. ayat 3. Dari sekian banyak ayat Al-Quran cuma dia yang dia ingat. Maka itulah pentingnya kita ini yang Artinya ya kan kita ini semua sekolah di lembaga formal. Ini sangat menentukan pergaulan kita. Perhatikan dulu. Yupi. Nah, sangat menentukan pergaulan kita. Nah, pergaulan kita itu menentukan bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah atau malah justru menjauhkan diri daripada Allah. Nah, pergaulan itu sangat penting. Jadi ketika kita bergaul, Allah itu Allah dan Nabi Muhammad mengumpamakan orang yang bergaul dengan orang. Perhatikan dulu. Ketika orang yang bergaul dengan dikatakan di sini bahwa di surah At-Taubah yang artinya, perhatikan dulu ya, surah At-Taubah. Ya, artinya di sini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Artinya apa? Kita disuruh untuk berteman dan bersahabat dengan orang-orang yang beriman. soleh, orang-orang soleh, bersahabat dengan orang soleh. Karena dikatakan di sini di dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa Rasulullah mengumpamakan berteman dengan orang soleh itu berteman dengan penjual minyak wangi, parfum, dan berteman dengan orang yang buruk diumpamakan dengan berteman dengan pandai besi, pengrajin besi yang buat besi. Artinya apa? Ketika kita berteman dengan orang solih seperti penjual parfum, ketika dia tidak memberikan kita hadiah untuk parfum diberi hadiah kepada kita, namun kita bisa membelinya. Kalaupun kita tidak membelinya, minimal kita dapat baunya. Bagaimana kalau pergi membeli parfum, pasti dikasih kita pulang masih ada baunya. Seperti itulah kalau kita berteman dengan orang-orang solih. Kalau misalnya kita berteman dengan penghafal Al-Quran, orang-orang yang suka ngaji, taat beribadah, pasti ketika kita bersama mereka, minimal kita ngaji juga. Ya, minimal kita juga terdorong bahwa ngaji kita belum pas saya ngaji.
lambat laun itu akan menjadi kebiasaan kita. Kita nyaman dengan itu. Kemudian kalau berteman dengan orang yang buruk, dimakan sebagai dengan pandai besi, yang membuat besi. Membuat besi itu kan dia sudah panas kan, itu besi dibakar dulu toh? Iya, baru dibakar. Orang yang nah itu kan kalau membuat besi, perhatikan dulu. Kalau membuat besi itu kan dibakar. Iya. Otomatis juga panas. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa ketika engkau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak mendapati pakaianmu hangus terbakar, maka pasti engkau mendapati dirimu bau yang tidak enak, pasti berkeringat. Karena itu kan panas toh, api. Iya. Ya. Seperti itu kalau orang kayak biar matahari. orang buruk ya. Kalau kita berteman dengan orang buruk, dan kita notabene di sini ya, sekolah di sekolah formal, di sekolah apa? Kita kan sekolah, perhatikan. Dan kita kan sekolah di sekolah formal bukan pesantren, otomatis ini pergaulan kita di situ bertabrakan di semua pergaulan tak. Ada Kita pintarlah memilih teman. Perhatikan dulu sampai sini. Pintar-pintarlah dalam memilih teman. Contohnya saja ketika misalnya kita berteman dengan orang-orang yang buruk, walaupun dia misalnya tidak melakukan hal tersebut, minimal dia membenarkan hal tersebut, dia nyaman dengan hal-hal buruk itu. Contohnya misalnya ketika ini para bergaul ini sama orang buruk, bilang masa tuh mama pernah larang posting foto yang pakai jilbab padahal begini. Pasti temannya yang lain bilang tak, iya saya juga begitu juga, mama pernah larang begini. Pasti mereka baku dukun jadi menyalahkan orang tuanya tak? Beda dengan orang orang soleh, pasti dia bilang kalau misalnya pasti dia bilang kamu kok begitu, pasti orang tahu begitu karena dia sayang sama kamu seperti itu. Pasti seperti itu. Kalau kita berteman dengan orang soleh dan orang buruk, seperti itulah perumpamannya. Ya, jadi apakah maksudnya di sini kita tidak diperbolehkan untuk berteman di luar? Bisa, tapi ada batasnya. Ya, berteman harus membayar teman kita supaya bisa bisa. Ya, seperti ini. Ketika maksudnya di sini, maksud ayatnya di sini bukan kita boleh berteman kepada non muslim, namun kita yang mewarnai mereka, bukan dia mewarnai kita. Mengerti maksudnya? Iya. Tapi pasti itu juga dia pasti ada kan. Tapi dianjurkan kita untuk berteman erat, bersahabat erat dengan orang muslim, orang soleh. Seperti itulah. Karena orang-orang soleh itu nanti kita akan berteman. Amin. Seperti halnya di sini misalnya, kalau misalnya ada yang duluan menghadap kepada Allah, siapa yang mau duluan? Yani. Siapa yang mau duluan? Saya atau kalian? Ya misalnya toh, salah satu dari kalian atau saya misalnya, ya salah satu dari kalian. Berarti kan yang duluan bertemu sama Allah, maka katakanlah kepada Allah bahwa kita pernah pada hari ini bertemu dan membahas ayat-ayat Allah. Disitulah orang-orang soleh itu saling tarik menarik. Saling tarik menarik, saling mengingatkan. Orang soleh itu saling mengingatkan dalam kebaikan. Pasti, karena kalau misalnya kita berteman dengan orang buruk, dia pasti mengingatkan kita dengan kebaikan. Seperti itu. Apa Ya, jadi insya Allah pembahasan nanti itu kita masuk. Jadi pembahasan selanjutnya itu kita masuk pada pasal kedua, niat dalam waktu belajar. Insya Allah tahun depan. Insya Allah pekan depan kita lanjut lagi. Di sini sangat banyak yang ada padanya. Masya Allah sekali di sini. Bagus sekali kalau misalnya kita sudah mempelajari. Namun ketika mempelajari harus memang sungguh-sungguh, karena jangan sampai di sini saya capek jadi tidak ada tersimpan di otak kan, itu percuma. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Sampai di rumah tidak ada diingat. Sampai di rumah tidak ada diingat. Bagaimana caranya mengaplikasi itu? Tidak ada diingat. Ya, jadi pada pertemuan selanjutnya membahas mengenai niat
Ya ini nanti kita bahas poin kedua nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi mungkin itu ada yang ingin bertanya, kalau tidak ada saya tutup ya. Apa? Siapa yang Iman Desa? Hamba, Imam Syafi'i, Hambali, sama lagi Maliki. Imam Malik, Hambali. Imam Abu Bakar As-Siddiq. Imam Hanifah. Jadi ini maksudnya ini yang dipakai dalam ilmu fikih. Biasanya ada Ashab Syafi'i. Iya, dari Anunya, cara-caranya dia beribadah. Oh ya, kan beda itu itu. Namun yang empat ini punya dasar landasan yang kuat. Semuanya boleh. lebih tanya Kak, jadi kalau ada bertanya dengan ada dulu cari dulu jawabannya yang datanya. Ustaz manusia sempurna. Tidak. Iya. Bola palang. Iya, iya tidak ada. Tidak ada yang sempurna selain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia sempurna. Tidak ada yang sempurna. Lagunya. Tidak ada yang sempurna. Nabi Muhammad Rokok sempurna ini. Mereka ada sih di zaman